Oke, kembali lagi di channel Marcel Allen, yaitu ada di Al Podcast pastinya ya, di Al Podcast. Itu nama bikinan dulu, jadi gua pakai aja daripada gak pakai. Dan ya sekian lama gua agak bikin konten, kayak ini gua bikin konten lah ya. Karena mendekati timnas di kualifikasi bermain ya kan. Dan di video kali ini mungkin gue bakal bahas tentang kita kedatangan 3 pemain baru naturalisasi, yaitu ada Noah Leotomu dan Estela Lopati. Lalu yang satu ada dari timnas senior laki-laki, yaitu ada Kevin Dix yang pastinya ya setiap FIFA Matchday pasti ada pemain baru. Dan ya sebelum masuk ke Kevin Dix, mungkin gue bahas dari 2 pemain timnas perempuan terlebih dahulu, atau timnas cewek, yaitu si Noah Leotomu dan Estela ya. Noah Estela lah biar gue nggak susah ininya. Ini gue lagi serius ya. Si Noah dan Estela ini diproyeksikan untuk bermain di AFF perempuan, AFF Women di tahun ini, di akhir bulan ini, kalau nggak salah November atau Desember inilah kayaknya. Mereka memang dipersiapkan untuk bermain di situ. Makanya dinaturalisasi oleh pelatih Jepang itu si itu siapa lah, gue gak tahu namanya, pokoknya gue tahu orangnya. Memang dipersiapkan ya sebagai tambahan di pemain. Memang ya dibutuhkan ya, karena di Indonesia juga liga perempuannya kan nggak ada liga perempuannya, jadi ya wajib lah kita naturalisasi. Dan di Sinoa ini memang pemain kayaknya udah sering ikut, nggak kelihatan, udah sering ikut ini sih, pelatihan timnas juga, training centernya kemarin di Jepang, kayaknya ikut dia lawan Belanda itu. Dan posisinya back dia kan, ya benar back posisinya. Gue sambil lihat juga nih, Noah Leotomu ini lagi trending pasti. Estela posisinya penyerang, pemain sayap ya, masih berusia 20 tahun, kelahiran 2003 si Estela. Si Noahnya juga 2003, 7 November dia. November ini bakal berusia 21 tahun. Posisi back ya lumayan lah ini pemain. Dengan tinggi 1,67 ya masih bisa tinggi lagi nih. Di umur segini masih bisa lah tinggi lagi. Untuk Estela tingginya di 1,61. Bisa di posisi penyerang dan sayap. Ya berfungsi lah untuk daya kedor timnas perempuan kita. Ya karena timnas kita juga butuh pemain yang sering ada kompetisinya lah. Sedangkan pemain timnas kita itu nggak ada kompetisinya kan, cewek. Paling cuma Zara Musdalifah itu yang bermain di Jepang. Lalu siapa lagi satunya yang lupa anjir. Yang back itu juga main di Liga Indonesia, yang pacarnya Sarian Abimanyu itu, Syafira Eka kalau nggak salah. Itu juga bermain di Liga Indonesia. Jadi liganya juga belum ada. Makanya kemarin lawan timnas Belanda terbantai banyak pun ya nggak usah kaget lah. Memang kita timnasnya perempuan lagi sedang perkembangan juga lah ya. Nanti pada saatnya juga mungkin akan ada pemain yang bakal dinaturalisasi lagi untuk tambah kekuatan. Itu sih ya, untuk membahas timnas wanitanya udah hampir 4 menit aja ya, sebab pembukaan tadi. Sekarang kita akan masuk ke Kevin Dix, bakar Pesi atau KDP-nya Indonesia nih. Lahir 6 Oktober 96 nih, gue jelasin dulu ya. Umur 28 tahun dia di tahun ini. Sekarang adalah Copenhagen dengan nomor punggung 2. Pernah di Empoli juga, bentar gue lihat ya. Gue sambil lihat data nih bro. Sekarang bermain di Copenhagen dia. Bergabung sejak 2021. Bentar nih, kalau ada orang gue pause dulu nih. Bergabung sejak 2021. Dia bisa di posisi ini, nanti gue kasih gambarnya ya. Bisa di posisi back tengah, back kanan, back kiri. Tapi sekarang lebih sering di back tengah. Tapi dia dulu pernah dipasang di back kanan, back. Jadi kalau timnas butuh back tengah, dia juga bisa difungsikan. Back kiri juga bisa. Tapi kiri nggak mungkin ya. Kiri udah punya Verdong pastinya. Mungkin kanan sih yang masih bisa. Dia tuh dari lulusan akademi
Agoviot, lalu ke apa nih, Fit Argov. Terus dia pernah ke VTC U17 U19, promosi di tim utama 2014-15, lalu dibeli ke Fiorentina. Kan benar dia pernah ke Fiorentina, salah gue ngomongnya kemarin-kemarin. Lalu dipinjamin lagi ke VTC, balik lagi ke Fiorentina, dijual ke Feyenoord, dipinjamin ke Feyenoord, balik lagi ke Fiorentina, lalu dipinjamkan ke Empoli. Ini pemain pernah di Serie A juga bro. Lalu ke Fiorentina lagi, lalu ke tim Denmark, pinjaman juga dia di Aarhus. Oh, dari Fiorentina juga dia, Aarhus GF. Lalu dia baru bebas transfernya ke Copenhagen, dapat gratis Copenhagen di 2021-2022. Sejauh ini dia sudah bermain di musim ini ya, bermain 13 kali, mencetak 4 gol dan 2 kali di Superliga atau liganya Liga Denmark. Lalu di Liga Konferensi, main di Liga Konferensi, bukan di ini ya, apa namanya, Europa League, ternyata di Liga Konferensi atau UCL. Bermain 3 kali mencetak 1 gol dia. Di kualifikasi bermain 6 kali mencetak 2 gol. Lalu di Piala Liganya Liga Denmark dia udah bermain 2 kali. Anjir, kenceng kali mau suara motor. Jadi gua hilangin lah. Ini pemain ya bisa lah untuk tambah-tambah kekuatan timnas kita. Kaki terkuatnya yaitu kaki kanan, juga dia juga sering bantu serangan nih pemain. Dengan tinggi 1,86 nih ya, dibutuhkan lah Kevin Dix atau KDB. Ya mungkin untuk pertandingan melawan China melawan Jepang dan Arab Saudi sih kemungkinan bisa lah dia dimainin, karena menurut kabar info Messilger cedera hamstring dan bisa dan bisa memakan waktu cukup lama sih katanya cukup lama memakan waktunya. Jadi ya mungkin bisa lah untuk menggantikan Messilger, tapi nggak tahu ya, ini nanti beritanya gue taruhlah di layar ini nanti beritanya, jadi biar gue kira biar nggak bohong, jadi gue taruh katanya sih cedera. Makanya kemarin waktu lawan Nice siapa namanya, Messilger nggak main karena cedera hamstring saat lawan apa kemarin terakhir, Messilger lupa aku. Itulah pokoknya lawan timnya Liga Belanda juga, dia terkena cedera hamstring. Makanya mungkin dengan dikebutnya Kevin Dix bisa lah Kevin Dix main di back tengah menggantikan Messilger. Justin Hapner pun sudah kembali kan, mungkin bisa menggantikan trio back tengah, atau mungkin Kevin Dix mungkin akan dipasang oleh ST di kanan, jadi kita nggak tahu. Jadi ya ST susah ditebak untuk formasinya. Apakah dia main di kanan, Kevin Dix tengah tetap Rido, lalu Jai sama Hapner, atau Ahmad Jai Hapner, nggak bisa ditebak juga. Ini ST ini emang belum pakem juga formasinya dia, dari lawan Arab Saudi, Bahrain, Australia, lalu Cina juga formasinya nggak pakem banget ya, sering berubah-ubah lah komposisi. Untuk kiper lah pasti Martin Pais pastinya ya kan, di kiri tetap Calvin Fedro. Mungkin itu tuh nantilah video selanjutnya lah, udah mendekati lawan Jepang minggu depan tanggal 15 ya kan, baru nanti lah gue sebelum lawan Jepang nanti gua bikin video gini juga, dan mungkin saat lawan Arab Saudi juga. Dan rumor selanjutnya nih, katanya di bulan November ini bakal kedatangan ya oleh Romeni, katanya sih oleh Romeni sudah deal katanya ke Indonesia, tapi Pak Erik juga belum ngupload salaman ya kan. Nanti beritanya gua bukan berita ya, gambarnya lah gua taruh di layar ini, di layar video ini. Katanya sih Ole udah memastikan memilih timnas Indonesia ya, tapi belum tahu juga karena belum salaman dengan Pak Erik. Tapi mungkin saat video ini nanti tayang mungkin udah salaman ya, welcome untuk Ole Romeni. Mungkin bisa mainnya di bulan Maret ya, lawan Bahrain lagi kalau nggak salah ya, lawan Bahrain lagi kita bisa main lagi. Lalu yang kedua ada si Jairo Redwood, katanya November ini bakal datang juga. Ya atau benar atau tidaknya kurang tahu juga, mungkin kita bisa lihat nanti saat Pak Erik sudah mulai salaman. Katanya Jairo udah deal mau membela Indonesia. Jairo tuh pernah bermain di timnas Belanda, tapi udah lama, itu 2016 kalau nggak salah. 2016 dia waktu masih di Ajax, masih jadi pemain muda.
bukan di Jong Ajax tapi udah di tim utama. Dia bermain sebanyak 3 kali di timnas Belanda, habis itu nggak pernah dipanggil lagi. Kan syarat dari FIFA kalau udah 3 tahun nggak dipanggil bisa berpindah ke warga negaraan. Macam si siapa tuh, aduh, Geoffrey Kondogbia itu juga pindah. Lalu si Laportnya si Al Nassr itu juga, dia sebelumnya Prancis lalu naturalisasi ke Spanyol, malah sekarang juara Eropa di Prancis, gak pernah dipanggil, dia gak kepake, makanya dia lebih memilih pindah ke warganegaraan. Diogo Costa kayaknya pernah juga dia membela timnas Brasil senior kalau nggak salah, cuma dia nggak turun main atau cuma bukan laga yang diakui FIFA lah, cuma laga persahabatan biasa, jadi makanya dia bisa pindah ke Spanyol juga. Diogo Costa tuh banyak lah pemain-pemain pimpinan, macam Declan Rice juga kalau nggak salah. Declan Rice tuh udah pernah membela timnas Irlandia kalau nggak salah, cuma dia ya, akhirnya diambil oleh Inggris. Jack Grealish juga Irlandia tuh juga diambil oleh Inggris. Ya banyaklah pemain-pemain seperti itu. Apakah mungkin Jero Ridwan juga bakal gabung timnas? Kita tunggu aja ya. Sebuah tambahan lah, kalau Jero bisa gabung timnas, bisa bisa tandem dengan Tom Hai di tengah. Dia juga bisa di posisi gelandang bertahan, bisa di back, bisa left back, bisa dia ya berfungsi juga sih. Ini pemain memang bisa ditaruh di beberapa posisi, karena pemain-pemain seperti itu versatile tuh pemain yang disukai oleh Sintayong kan, oleh Romain juga. Bisa di sayap kanan, kiri, tengah, tapi keseringan di Utrecht dia ditaruh di kanan karena suka menusuk, langsung masuk dia, dan sering-sering dilanggar juga dia. Itu pemain yang perlu dicari sama si Sintayong sih, pemain yang kita butuhkan ya. Semoga aja berita tersebut benar lah ya, bukan hoax lagi, karena timnas kita tuh butuh posisi penyerang atau posisi gol lah, karena timnas kita sulit untuk cetak gol. Untuk defense sih menurut gue udah bagus sebenarnya, kalau nggak fokus, tidak blunder, cuma kurang aliran bola ke depan, lalu shootnya dibenerin lagi, udah bagus, udah punya satu striker lagi lah. James River katanya belum mateng, Mauro Sistria juga belum dinaturalisasi karena lebih didahulukan untuk timnas U20. 4 pemain tuh yang mau dinaturalisasi, si Sipron atau siapa, pokoknya itu lebih didahulukan dulu baru Mauro. Beritanya seperti itu ya, gua lihat tadi, gua lihat dari TikTok kalau nggak salah gitu sih ya. Semoga aja timnas kita makin berkembang dan lawan Jepang, Arab Saudi bisa meraih poin lah ya. Ya 3 poin lah, bisa lah 3 poin. Apalagi Arab Saudi juga setelah ganti pelatih lagi, balik CLBK dia, maka permainannya lebih berkembang atau enggak kita juga kurang tahu. Oke, thank you untuk semua yang udah nonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you untuk semua. See you and ciao. Bye.